nggak dengan keterbatasan. Ya alhamdulillahnya banyak yang sore pelanggan juga gitu. Jadi mau nunggu kalau tinggalin aja. Nanti komunikasinya via WhatsApp apa segala macam. Jadi ya semua dipermudah. Amanah juga alhamdulillah, mudah-mudahan gitu. Mekanik juga nggak banyak yang ribet ini itu segala macam. Ya yang saya kejar memang lebih kepada berkahnya daripada banyaknya. Untungnya mah enggaknya ya. Yang penting keperluan saya ada. Begitu saya perlu ada. Ya kayak istri saya kan mereka mana yuk karena jauh bisa gitu ya ayo ya. Jadi saya juga nggak tahu itu apa. Itu memang apa satu berkeberkahan buat saya. Jadi itu sekarang kuncinya cuma kalau di jalan saya kan ikhlas. Sama. Ya itu aja. Gitu. Jadi awalnya mungkin ngomong ikhlas bohong ya. Karena itu tadi seperti saya bilang. Perjalanan waktu lah ya. Perjalanan waktu, anak tangga, apa segala macam. Kadang-kadang bukan kita yang merusakin. Ada juga kan pelanggan yang benerin apa, rusaknya apa gitu kan. Komplain, oh ini speedometer saya misalkan rusak nih. Padahal benernya kesini dari radiator. Ya udah benerin aja lah. Nggak usah di. Oh gitu. Gitu. Jadi ada aja yang nakal, tapi itu hanya sekali-sekali datangnya itu ya kata kutip lah gitu ya, bukan pelanggan tetap apa segala macam. Jadi kalau buat teman-teman yang mau itu selain tadi amanah sama ikhlas, apalagi kan kuncinya buat mereka? Sebenarnya kemauan dulu ya, kemauan dulu. Banyak sekarang orang punya niat tapi tidak ada kemauan. Di mana tuh dia punya mau itu? Iya cuma niat doang. Kayak orang mau makan, udah lapar tapi nggak pergi-pergi nggak bangun-bangun, lapar aja terus gitu. Kan nggak bisa diwakili, itu gue lapar. Masa temen gue makan nih, gue lapar nih. Tiba-tiba orang lain yang makan kita yang kenyang nggak bisa. Ya. Harus kita yang bangun, dari warung, dari tempat makan, ini memasak atau jadi ada usaha, ada gerak gitu. Nah setelah itu ya setelah tadi ada niat, ya ada kemauan, terus ya tadi konsisten. Ya kita kadang-kadang nafsu duluan sih, gitu. Pengen cepat berhasil, pengen cepat maju, pengen cepat. Semua pengen serba instan. Memang kalau sekarang zaman instan sih, pengen semua serba instan. Sekarang saya lihat anak-anak udah mulai terjun langsung ke dunia. Anak-anak bukan di manajemen, mereka di teknik. Oh, mereka di teknik. Jadi dari SMP begitu lulus SMP itu saya langsung masuk ke otomotif. Akan sempat bawa mereka dulu. Sempat. Nah itu supaya bikin mereka senang aja ke dunia motor. Biar makin jiwain. Ya karena anak saya betul dari begitu lulus SMA aku atau di otomotif itu nggak kuliah kan. Ya nggak aja lah saya masuk ke dunia balap tuh untuk biaya kuliahnya lah. Tapi kuliahnya disentuh lumayan ya sampai tingkat apa? Nasional lah. Nasional pernah ya kelas 250 cc ya gitu ya. 600 ya. Enggak 600. Lumayan ya 250 aja. Gitu. Jadi sekarang anak-anak nih saya pikir ini gimana? Enggak di tekniknya mereka memang saya ajarin apa ya lebih kepada tekniknya supaya nanti mereka pada saat jadi akan mereka siap. Iya sekarang udah siap. Itu udah anak buah semua. Oh gitu. Udah. Udah bisa manajemen semua. Udah saya kasih juga bahan-bahannya dari soft copy-nya, dari hardware-nya juga, dari hard copy-nya juga gitu kan. Ya sama-sama lah belajar karena sekarang itu kan teknologi berkembang ya. Kalau saya masih udah lemot lah gitu, mereka masih muda masih apa. Kayak kemarin ada kejadian sekarang tuh ada mobil yang dia menggunakan elektrik parking brake itu di 2009. Oh iya. Di Mazda. Ya di Mazda terus di Toyota Alphard 2012 kan. Baru-baru ini lah mereka kan yang lebih up to date lah dia sering baca internet apa segala macam. Ya makanya kemarin salah satu alasan saya beli lagi alat terus lagi untuk yang kan terus juga itu macam-macam ya, ada yang hanya bisa read and write aja, ada yang bisa setting ya kita upgrade terus gitu dari situ. Nah itu yang dari bagi hasil tadi itu tanggung jawab saya. Ya kayak alat injektor, plasmatic, alat scanner apa segala macam itu terus ya mereka tinggal pakai aja. Yang dia saya bagian penyediaan itu semua. Kan perubahan terbesar pada saat akan lakukan itu buat bengkel akan selain tadi anak mengeluarkan akan akhirnya berpikir secara praktis dan efisien bekerja. Saya lihat bengkel makin gila, makin alhamdulillah lah. Kayak sekarang ini lebih dari 20 mobil Pak. Pagi nyampe sini penuh. Ya. Saya nyampe sini jam 8 akan buka jam 7. Waduh, taruh mobil itu sudah bingung. Kalau jam 7 itu rumah makan. Tempat itu baru dapurnya. Kalau dapur bengkel jam 8. Iya, ini masih ada jam 8 tuh udah ramai mobil masuk. Alhamdulillah. Atau
maksud saya itu bergeraknya signifikan banget ya setelah akan ngelakuin itu. Ya enggak sih, ya semua juga pasti ada Proses ya. Seperti dulu lah, apa dulu segala macam, apa saya dulu pun berpuluh tahun ya. Jadi ya itu tugas kita tuh ya sebenarnya hanya usaha. Ya. Terus kita juga berusaha untuk mengedukasi pelanggan. Jangan sampai sekarang pelanggan aja nggak ngerti shipping ada di mana, ini di mana ya kita edukasi. Alhamdulillah kalau yang saya lihat dari review di Google bisnis itu mekanik saya alhamdulillahnya pada komunikatif. Ya dia mau menjelaskan apa segala macam itu. Saya hanya bisa mengarahkan aja mereka ya. Kayak terus bulan sekali kita coba ketemu remind mereka kasih yang mereka. Ya kita. Ya jadi nggak setiap pagi morning briefing atau segala macam enggak, kita sebulan sekali kita ngobrol gitu. Jadi karena saya juga mau menurunkan sifatnya juga, jadi yang kita cari rezeki yang berkah. Mereka mau itu apa segala macam silakan aja, cuma kan jangan salahin siapa. Kalau punya alat, punya barang seperti pusat kilat ini di rumah gak nyaman, nggak ada ketenangan apa ya, itu kita dapat rezeki dari mana? Dari sumber yang baik atau enggak? Sebenarnya itu nggak usah diajarin ya, sebenarnya kita tinggal latihan, tinggal praktek aja gitu. Kata ya contoh kalau saya alhamdulillah muslim, jadi saya berusaha untuk balik ke sana aja panduannya kayaknya gitu. Walaupun ini dengan usaha dengan apa ya, karena dengan kita jujur tanggung jawab itu agama juga gitu. Jadi agama itu bukan sholat, ngaji, baca Quran apa segala macam, puasa dan lain sebagainya, itu juga amanah yang diberikan ya. Kita jaga, kita berbuat baik sama orang, kita layani dengan baik, dengan tulus, tapi itu perlu latihan. Awalnya kan kita selalu dimarahin orang ya. Tapi ya itu satu proses. Ya mungkin nggak disuka sama orang, terserah mereka. Yang penting tugas kita apa di sini. Jadi yang masalah nanti mereka datang ke sini nyaman atau apa, mereka masing-masing pelanggan di sini tuh udah punya pegangan mekanik masing-masing. Mereka masih ada sisinya. Makanya mereka berlomba untuk mengajari pelanggan dengan itu baik sebaik mungkin. Walaupun pasti ada lah human error tuh, nggak mungkin ada yang 100% perfect ya. Mesin aja bisa ada orangnya, nggak begitu dengan manusia ya. Mereka mungkin ya antar di kelompok nih, kayak anak akan mobil senior, mobil junior. Nyiptain kalau apa nyiptain persaingan yang sehat. Karena bicara kan masing-masing person megang konsumen sendiri. Nyiptain persaingan sehatnya gimana? Kalau juga sih sama saya sih dikasih nomor ya. Mungkin hari ini mungkin antrian mungkin si A itu namanya siapa, si B siapa. Jadi udah sampai si D atau si F dari A. Tapi tiba-tiba nih sore cuma sampai D, sama F belum nih, berarti pertama kali yang dimulai besok E ya. Lama-lama karena terbiasa begitu, ya oleh kebiasaan ya. Jadi di sini tuh kadang-kadang mekanik saling bantu. Nggak peduli. Mereka misalkan dia kerjaan berat apa kasih, atau misalkan ini ngambil mobilnya, yang kerjain siapa. Jadi ya saya juga nggak tahu secara teorinya bagaimana ini ya. Tapi itu suka sendiri sih. Soal gini kan, kalau bicara bagi hasil, pasti kan ada proporsional. Ya. Ini lanjutan ya. Ya. Lanjutan setelah diangkat, segala macam, balik kita dapat unsur teknis ini. Ya. Ini proporsional. Ada yang si A nangani 10 mobil misalnya, dalam seminggu 20 mobil, 30. Hitungnya gimana tuh cara akan supaya tahu di sini pegangan si A, ini pegangan si B. Padahal misalkan satu mobil penyakitnya belum tentu si A ini menguasai. Jadi silakan ya, itu mereka saling ngobrol, saling komunikasi. Jadi di sini tuh bukan masing-masing, kita sama-sama. Nyetain itu gimana? Ya saya main mereka, kita kumpulin ngobrol itu tadi ya. Jadi yang sebulan sekali orang hebat. Ya saya bilang ya, kita itu manusia kembali lagi makhluk sosial itu harus saling membutuhkan. Ya, jadi kunci-kunci mungkin sini punya, sini enggak, mungkin pinjam dulu apa semua. Yang ini punya ini alatnya apa semua. Kalau mereka tidak bisa menciptakan itu kan udah hancur. Ya mereka nggak solid. Padahal saingan kasar bilang. Iya. Nah saya nggak mau di dalam perusahaan itu ada saingan, ada perusahaan di dalam perusahaan. Soalnya kalau bayangan orang, ya pada saat kita memperlakukan bagi hasil, yang ada di benak orang tuh pasti anak buah lu pernah. Ya, itulah kemudian kita dari main. Kumpulin mereka. Kitanya yang perlu gading. Iya, kita ini sama mereka, kita kumpulin mereka ngobrol. Jadi
mindset ya. Itu kan tadi kalau kita gue pengen banyak nih, jadi akhirnya ke restoran. Iya, ya, maksud saya gitu. Restoran apa segala macam, gue pengen hari ini sekian mobil apa jatah kayak gitu, orang lain nggak. Bodo amat. Nah itu yang kita harus dimana. Ya kira-kira kalau sekarang kita banyak pelanggan apa segala macam ini udah kita nggak bantu apa semua ya. Karena apa rezeki itu udah diatur ya. Jadi kita jangan takut. Kita tinggal menciptakan suasana kerja yang pertama harus enak. Kedua ya itu saling berbagi. Ya ini yang susah. Itu yang susah pasti. Ya, nah itu memang perlu waktu. Di sini juga dulu ada kayak begitu segala macam. Itu nanti ada seleksi alam disebutnya. Ya, ujung-ujungnya seleksi alam itu. Nanti yang anak ini kan di sini alhamdulillah mekanik saya itu nggak ada yang di bawah 10 tahun gitu. Oh iya, rata-rata tuh. Ya, yang sekarang bertahan sih lama-lama. Yang lama-lama Dari sih. zaman itu. Jadi memang kalau kita lihat, ya bukan kepintarannya, bukan apa segala macam, ada loyalitas, ada dedikasi, ya segala macam. Itu yang lebih mahal menurut saya. Kejujurannya, ya terus luar biasa. Jadi selain pelanggan saya sore-sore juga ya, mekanik saya juga alhamdulillah sore-sore. Ya ini semua ya gift, ya berkah karunia gitu. Jadi apapun juga itu istilahnya, ya bagi saya syukuri gitu ya. Nah, saya juga lagi masih sama mereka. Makannya apa segala macam dulu mereka berapa nggak bisa-bisain. Nasi yang kita makan sama dengan nasi yang mereka makan sama kok. Iya, soalnya gini, kalau kemarin saya sempat yang Mas Berto itu yang apa tadi, dia sih sistemnya mungkin karena dia bikin kaos ya. Jadi pada saat dia bilang pesanan 24 dua kodi lah, contoh kan 48 piece. Kamu jahit, tim jahit 48 hari ini, tim motong 48 hari ini, tim nyabuan 48 hari ini, tim ngeringin, tim nyetrika, tim bungkusin, tim jualan. Itu kan kesannya karena satu produk ya. Jadi saya bingung kan kayak gini, apa mobil masing-masing mau punya penyakit. Belum tentu juga semua kemarin pasang video bag. Iya, benar. Iya kan, karena video bag juga nggak mungkin tiap hari orang pasang. Nah itu saya bilang, ini cara kita berbaginya. Saya aja penasaran, apalagi teman-teman yang kenal akan. Saya kenal akan dari 10 tahun, 11 tahun, masih penasaran kan, nanya terus, kemarin nanya terus. Ya itu mereka yang sendiri, bagi sendiri. Gitu. Karena saya juga kasih wewenang kepada mereka yang bukan hanya tanggung jawab, karena kita memberi tanggung jawab, tapi tidak diberi wewenang. Nah, saya kasih tanggung jawab dan wewenang, stok sekarang bagi-bagi. Kita pernah rezeki kita banyak atau berkah. Nah sekarang berkah ini kan relatif ya. Nah, sekarang dengan mereka berbagi atau segala macam berbagi rezeki, berbagi kesulitan, berbagi apa, berbagi dalam pekerjaan maksudnya. Ya sebetulnya alhamdulillah ini sekarang mereka nggak ribut. Satu sama lain walaupun ada mungkin yang satu anak buahnya ada banyak, yang satu hanya sedikit, ada mungkin satu yang enggak. Sudah alhamdulillah mereka naruh. Ya, mereka berusaha mensyukuri apa yang ada di depan mata mereka terjadi aja. Alat akan semua, alat semua. Akan semua. Kecuali uji-uji ya, kalau kayak apa uji-uji mereka sendiri. Mereka mau pulang. Oh, nggak tahu ada yang mau pulang dengan sini. Ada yang digabung kan di sini. Mungkin yang umum dengan sini. Itu masing-masing kalian ya. Ya, masing-masing kalian. Terus kan akan kasih ribut apa sih mereka sehingga mereka itu akhirnya berpikir ikhlas kerja. Apa ribut akan kasih ke tadi saat apa ya masukan rohani, masuk apa sampai akan pikirin makannya mereka, akan pikirin. Ya makan dulu kalau sekarang udah masing-masing. Saya belajar kasih tahu mereka, kamu juga harus belajar gaji orang, kamu juga harus belajar kasih makan mereka. Seperti saya dulu kepada mereka ya. Jadi lebih kepada contoh dulunya, kasih makan dari mulai sarapan pagi. Dulu ada waktu dikira condong tuh mereka nginap di sana. Ya, sampai makan malamnya, makan malam tuh di sana. Gratis semua. Mau kopinya, gorengan segala macam itu saya contohin mereka ya. Bukan untuk dia, tapi apa ini kalau contoh supaya mereka kalau misalnya punya anak buah harus memikirkan dulu juga. Ya jangan bikin mulut sendiri, tapi menurut orang lain udah dipikirin gitu. Rewardnya apa kan? Biasanya. Kalau reward apa ya? Biasanya urus amanah aja gitu. Apa yang mereka dapat, apa semua kita hitungin dengan baik semua. Terus kadang-kadang ya nggak ada yang besar itu sebenarnya. Kita kasih seragam, kadang-kadang itu kalau lagi ada duit 2 tahun sekali seragam gitu. Karena saya beli celananya apa semua. Pernah sampai cuci, kenapa baju nggak pernah dicuci sini, gue cuciin kan dulu kan bingung ya. Baju semua numpuk semua kotor. Di baju siapa aja kan nggak ada namanya. Nggak jelas. Gue bordir aja di sini namanya si A gitu kan. Begitu ini itu gue cuciin semua. Saya cuciin bajunya. Sampai akhirnya mereka beli lalu sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada yang spesial di sini. Saya nggak merasa
yang terbaik, beliau terbaik atau gimana apa segala macam, karena mungkin yang lebih profesional, lebih besar lagi, rata-rata atau lebih mahal, lebih canggih, lebih banyak lagi dari saya. Ya saya berusaha pilih aja dapat segini gitu kan. Ya alhamdulillah selama pandemi juga bukannya kosong, malah tetap ramai gitu. Tapi saya setahun lah nggak kemarin gara-gara pandemi. Ya, jadi ya kalau saya pantau dari ini ya kita berusaha berusaha ya mensyukuri aja lah, dapatnya berapa hari ini memang udah batasan kita dapat segitu sih. Ya, saya kalau saya lihat di Instagram di tag, Begal di tag, nanti Instagramnya Begal di tag, itu kan kelihatan tuh, akan posting di CCTV kan, Ya. CCTV, wah, alhamdulillah bisa rame gitu. Makanya saya bilang, mungkin tadi saya pikir ketika orang-orang juga mungkin berpikir, wah ini rewardnya kali bagus, itu, tapi ya kalau teman biasa aja, itu yang kuncinya itu kesabaran dari akan juga ya, buat supaya mereka punya loyalitas yang baik. Ya, Mereka akhirnya berpikir dedikasi. karena mereka tahu ya perjalanan saya, karena bukan mekanik baru. Jadi dulu saya dari zaman masih ngaco sampai sekarang mereka ada tuh sama saya di sini. Ya alhamdulillah sampai keluar dulu, terus balik lagi gitu mekaniknya. Ya mungkin mereka nyoba dulu di tempat lain atau gimana, saya nggak tahu tempat kayak gimana kebijakan. Akhirnya balik lagi ke kita gitu ya, kita terima lagi. Gitu. Masya Allah ini hijau dong. Ya barangnya semuanya gitu. Itu aja baru bisa dipakai. Saya juga nggak tahu ya, kalau jalan itu kan memang ya saya juga bersyukur aja gitu ya, nggak ada yang spesial, maksudnya ya ini memang tadi gift ya, pemberian dari Allah apa segala macam ya, yang berkahnya itu ya sebenarnya mau kita agama apa sebenarnya kan kita harus berbuat baik ya gitu, jadi berbuat baik sama orang, sama manusia, dengan pegawai, dengan apa segala macam, pekerjaan kita harus amanah, tanggung jawab lah, apapun juga istilahnya. Ini itu tadi untungnya masih untung ngikutin. Ya, kalau kita sekarang jaga nama baik, jaga kualitas, terus kita konsisten buka terus apa lagi rame lagi sepi apa kerjaan kita, juga kualitasnya kita jaga, terus kita berusaha ya, gitu kita jaga. Untung udah masih ngikutin kok. Insya Allah ya. Insya Allah gitu. Jadi ya kita harus pede aja gitu. Saya dulu juga pertama kali buka bengkel kan cuci mobil, terus jadi mau mekanik panggilan, nggak punya karyawan sendiri. Sekarang alhamdulillah ini kalau dihitung udah ada mungkin 16-17 orang di sini. Iya lebih ramai dari Ya, terus ya nggak tahu lah gitu. Baru setahun kan perumahannya banyak juga. Ya, jadi kita juga nggak mau gimana ya, nggak mau kita nggak punya visi misi gimana sih, yang penting tadi kepuasan pelanggan aja utama buat kita gitu. Oke, dan setelah akan jalanin semuanya, yang akan paling rasakan manfaatnya dari sistem yang akan buat di rumah itu ya akannya gimana, yang jelas-jelas di teman-teman juga mungkin apa ya kesejahteraan jadi mereka lebih baik, mereka juga akhirnya berpikir lebih logik atau gimana, terus kedepannya akan maunya gimana juga, apakah mau dikembangin dengan mereka nanti kita buat di cabang atau gimana, ada impian akan Sebenarnya kalau cabang saya dulu pernah bikin 3 ya, itu dulu saya kerjasama dengan almarhum Pak Yudi itu di Jalan Lamping, terus pernah buka juga di sini, satu lagi di Jalan Condong. Ya, teman. Ya, pernah dibuka 3 di situ berbarengan, ya itu masih belum siap dengan mentalnya gitu. Saya juga kurang siap dengan mental. Sebenarnya saya daripada persahabatan apa segala macam ya belum mungkin untuk saat ini ya, lebih fokus pada itu dulu. Ini aja banyak pelayanan yang kita kurangi, bukan tadi saya sebut pesanos apa segala macam itu. Sekarang modif udah nggak ya? Enggak, saya malah kepada Iya, saja, iya, iya. maintenance saja. Maintenance tadi udah nggak pakai kan? Iya. Karena kita lihat juga ya harus bisa introspeksi kemampuan kita, kekuatan kita. Kalau di bahasa manajemen strength kita, kekuatan kita gimana sih? Gitu. Kalau misalkan knowledge kita misalkan belum apa segala macam, ya sekarang kita lagi lari ke matic sama elektrik. Ya mobil Eropa juga lagi belajar karena lagi ada rekanan kita juga yang diperbantukan di sini untuk beberapa di Eropa, untuk Mercy dan BMW. Tapi sebenarnya saya nggak terlalu gimana karena kapasitas lagi kita sekarang ini aja udah overload ya. Jadi bukan mau kita tambah, malah kita kurangi apa yang kita bisa lakukan. Iya, jadi semua juga pasti kerjaan mengandung resiko, tapi kita lihat resiko yang paling kecil. Dan juga sekarang kalau dilihat di sini kan banyaknya pelanggan itu maintenance ya, kayak kaki lah, mesin apa segala macam. Ya udah kita perkuat di situ aja. Jadi kalau mau buka divisi balap berarti buka lagi divisi lain. Mungkin ya gitu, tapi bukan berarti divisi yang sama gitu. Mungkin nanti ada divisi mungkin body repair,
mungkin komunikasi atau gimana, silakan aja, atau divisi nanti di Matic ya, atau divisi kelistrikan atau segala macam itu ya silakan aja nanti ke depannya, itu mungkin nanti insya Allah akan saya support di sana. Jadi lebih berkembangnya sesuai dengan bidangnya masing-masing dan keahliannya, profesional aja lah gitu. Nah terus kembali lagi tadi masalah kedepannya ya, tadi udah, terus apa lagi tadi? Soal ini rasanya akan dimanfaatkan kemana? Kalau rasanya sejak profit sharing ini atau apa istilahnya syariah ya lebih tenang. Dan alhamdulillah saya itu dari dulu tidak ada hubungan dengan bank. Saya nggak pernah pinjam uang ke bank karena saya selalu berusaha dari dulu. Kalau namanya usaha itu apa yang ada di depan mata, apa fasilitas yang ada saya manfaatkan. Itu dulu, itu aja. Berapapun modalnya gitu dulu. Saya dulu nggak pakai modal bahkan. Dulu ya bisa dibilang tahun 98 saya punya uang cuma 10 juta. Waktu Krismon pindah ke Bandung, 6 juta itu dipakai untuk beli ya ngaspal itu apa tuh nyemen jalan masuk karena jalannya dulu tanah itu waktu di Cianjuang itu di Cianjuang itu bukan punya jalan lagi kilometer 89 ya. Sampai orang-orang sana tuh udah punya mobil bilang ini, wah bukannya itu hutan nih katanya mencuci sapi ini sama sapi ketawa aja. Kayak gitu bikin truk. Ya dulu ini nggak bikin truk saya 10.000, cuci mobil 5.000, cuci motor 2.000. Cuma kali baru sebelumnya aja. Iya, dulu pinjam sama teman kompresor, pinjam sama teman kunci-kunci, pinjam sama teman alat cuci mobil, alat cuci mobil pinjam sama teman, pinjam aja semua, modal pinjam, gitu, sampai dimarah-marahin pengen dibalikin, balikin lagi, akhirnya nyucinya pakai selang, itu ya awal-awal begitu, gitu. Jadi memanfaatkan yang ada dulu, jadi jangan gua punya prinsip wah gua nggak punya modal ya, kita dikasih modal lewat Tuhan, tangan dua kaki dua ini mata semua sisi ini modal yang unlimited ini, jadi gratis lagi coba kemauannya aja ini yang kurang gitu. Itu. Iya, terus saya pindah dulu 10 juta, 6 juta dipakai untuk ini, 4 juta saya pakai dulu untuk oli doang. Oli dulu tuh kalau 98 harus tunai semua cash ya, karena bisa betul. Tapi sekarang kan udah platina aja terus segala macam, terus sekarang bisa ngurus bulan kan. Kalau dulu enggak harus tunai. Di platina dulu atau bedanya platina, bedanya oli gearbox, oli gagang, oli mesin diesel, gua dulu nggak knowledge. Saya belajar dari Yahoo, saya belajar juga dari teman-teman di Main English. Jadi kalau kita mau belajar ada usaha, di situ masih ada jalan sebenarnya, itu bahasa tapi harus kita jalani bukan sebagai teori. Jadi hafalin itu nggak jalan-jalan. Jadi pindah dulu ke Wilangun-Angun tuh tahun 2000-an. Ya kan sudah 8 bukan tahun 2000-an. Hanya buat duit 4 juta. Sisanya itu hasil usaha juga. Iya, 4 juta itu hanya saya bikin dari rolling door. Bikin dari rolling door karena apa? Meja aja nggak punya. Sampai dulu dijadiin oli, itu di bawah di lantai saya simpan pakai alas koran. Oli, platina, busi apa, kerja masih sendiri. Jadi kalau ada yang rusak saya kerjain sendiri. Begitu sudah belanja saya tutup, rolling door saya belanja. Tetap saya terima. Nanti pulang lagi buka lagi kerjain lagi. Sampai segitu ya. Lima panggilan dulu kan bukan handphone tahun 2000-an. Tutup rolling door. Pakai itu asalnya, pager. Enggak pakai telepon rumah. Ini rusak ini. Ya. Jeromotif kita juga kan belajar otodidak gitu. Ada yang mobil macam-macam lah gitu. Jadi dari pelanggan juga segala macam juga banyak masukan saya dulu saya juga ngomong juga ada kalau nggak salah sampai 10.000 itunya apa yang follow ya itu apa namanya. Jadi saya belajar juga di ATM masuk ke bisnisnya jadi saya berusaha untuk ya sharing aja gitu. Saya juga kan karena nggak tahu ya, jadi mau nggak mau saya jadi tahu. Gitu. Itu alhamdulillah. Jadi tadi lagi saya awal di Wilangun 4 juta, nggak punya apa-apa. Saya bangun terus, saya ya tekuni tadi konsisten. Sepi ramai waduh itu biasa itu udah kenyang lah, belum diusir lah sana sini apa semua. Alhamdulillah. Jadi ketika kita di tempat itu sebelumnya ya sekarang masuk tempat itu dia lebih kolonial ya lebih oh iya lebih berarti ada nilainya ya, itu mungkin yang terjadi sama saya gitu, dan saya yakin dari teman-teman lain juga masih banyak gitu, cuma kadang-kadang ada yang kuat, ada yang enggak ya. Saya juga alhamdulillah bukan merasa gimana
biasanya hanya dikasih satu aja buat sama Allah, apa sabar.